Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Nazila Ramadhani dengan NIM 25002034 dari mata kuliah Komunikasi Organisasi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi terkait konsep komunikasi. Nah, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membicarakan perihal yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari, yang sering sekali kita lakukan di setiap harinya, di sepanjang hari, di setiap harinya, tidak terlepas di tiap jam ya, yaitunya komunikasi. Kita manusia makhluk sosial. Nah, dalam kehidupan sosial tersebut kita melakukan interaksi dengan sesama kita, manusia ya. Nah, dalam interaksi tersebut kita menggunakan komunikasi, kita berkomunikasi. Kita pasti ngalamin momen atau kejadian di mana kita sudah berbicara panjang lebar nih, sudah menjelaskan panjang-panjang, tapi kok rasanya ada yang tidak paham ya? Kok rasanya nggak nyambung ya? Atau malah nih, ada juga yang tidak paham, malah ini jadinya kesalahpahaman gitu. Itu kenapa sih? Itu tandanya komunikasi kita lagi bermasalah. Kenapa? Karena komunikasi ini ada juga prinsipnya, ada juga caranya gitu. Tapi perlu kita ingatkan juga, komunikasi ini tidak hanya dilakukan secara verbal, tapi ada juga dengan menggunakan kedipan, gestur tubuh, atau yang lainnya. Itu juga salah satu bentuk dalam komunikasi. Itu namanya body language. Istilahnya ya, body language. Bahasa tubuh. Itu salah satu juga bentuk dari komunikasi. Nah, dari materi yang Pak Hanif kirimkan, dapat kita pahami bahwa komunikasi ini bukan hanya sekedar ngobrol saja, bukan hanya sekedar ngomong saja. Jauh lebih dari itu, komunikasi ini adalah kunci dari suksesnya manusia dalam hidup. Nah, lanjut nih ya, kita bahas tentang apa sih komunikasi itu. Oke. Komunikasi adalah proses mengirim atau menyampaikan dan menerima pesan. Gampangnya nih, komunikasi dibilang berhasil apabila pesan atau informasi tersebut tersampaikan atau diterima di kepala orang lain tersebut sama persis seperti apa yang kita maksud. Itu adalah bentuk keberhasilan dari komunikasi. Proses komunikasi ini ada 6. Yang pertama, pengirim. Pengirim ini adalah kita, orang yang berbicara. Kedua, ada pesan. Pesan ini adalah isi dari apa yang kita sampaikan. Bisa berupa perasaan, informasi, gagasan, ide, dan yang lainnya. Yang ketiga, saluran. Saluran, channel, atau medianya. Media menyampaikan pesannya itu dapat berupa pesan suara, bisa berupa surat, tulisan, ataupun video. Yang keempat, adanya penerima. Penerima adalah orang yang menerima pesan atau orang yang mendengarkan kita. Yang kelima, ada gangguan atau noise, ya. Noise ini bisa menyebabkan kekacauan. Suka sekali bikin kacau. Karena apa? Karena bisa bikin kita tidak fokus. Oke. Yang keenam, adanya umpan balik atau feedback ya. Feedback ini berisi respon dari si penerima. Nah, dengan adanya feedback ini menggambarkan bahwa si penerima ini mengerti atas apa yang kita sampaikan. Cara berkomunikasi ini sebenarnya ada banyak, tapi ada 2 model komunikasi yang terkenal. Yang pertama ada model Laswell. Model Laswell ini
Membuat komunikasi menjadi 5 pertanyaan simpel. Diringkas menjadi 5W1H yang berisikan 5W1H ya. Yaitu who, siapa. 2. Says what, katakan apa gitu. Lalu in which channel, menggunakan media apa. Terus to whom and with what effect gitu. Kedua ada model Shannon and Weaver yang lebih kompleks karena menambahkan materi terkait konsep noise alias gangguan. Gangguan yang membuat kita tidak fokus untuk menyampaikan sesuatu. Selain itu, komunikasi juga memiliki tujuan penting nih. Tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi persepsi, pandangan, sikap, dan perilaku audiens atau orang lain. Nah, kalau kita bicarakan dalam konteks organisasi, tujuan ini lebih berfokus pada menyatukan aktivitas untuk mencapai tujuan bersama-sama dalam organisasi tersebut. Selain tujuan nih, ada juga fungsi-fungsi dari komunikasi yang tak kalah pentingnya. Yang pertama, fungsi ekspresif. Ekspresif berarti ekspresi, menampilkan, menyalurkan. Komunikasi sebagai tempat untuk penyaluran ekspresi, menumpahkan ide, kreativitas, perasaan kita. Yang kedua ada namanya fungsi informatif, berisi menyampaikan informasi atau data-data yang kita ketahui ya. Yang ketiga ada namanya fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ini sudah tentu untuk mengendalikan atau mengontrol dalam komunikasi tersebut. Yang keempat ada fungsi kesejahteraan. Nah, dalam fungsi kesejahteraan ini dapat membangun kepuasan, harmoni, dan kesejahteraan atau kebahagiaan kita bersama gitu, dengan adanya rasa saling memiliki. Nah, di sisi lain ada juga kelemahan dan kelebihan dari komunikasi yang sangat perlu kita sadari dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama, saya akan membahas kelebihan dari komunikasi. 1. Dapat membangun relasi. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat bangun relasi yang kuat, menambah relasi yang baru untuk membuat atau membangun hubungan yang kuat. Dengan komunikasi yang baik ini, dengan komunikasi yang efektif, ini dapat membuat hubungan yang kuat gitu. Yang kedua ada namanya meningkatkan efisiensi. Nah, dengan arus informasi yang lancar pada zaman sekarang, membuat pengumpulan atau pengambilan keputusan dan pekerjaan itu dapat dilakukan secara cepat dan praktis. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat kita syukuri dalam komunikasi, dalam kelebihan komunikasi. Yang ketiga, mencegah konflik. Dengan kita berkomunikasi yang baik, dengan menyalurkan apa yang kita sampaikan secara baik dan orang atau audiens paham dengan makna apa yang kita sampaikan, itu dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Nah, di balik kelebihan ini ada juga kekurangan dari komunikasi. Yang pertama, adanya potensi miskomunikasi. Miskomunikasi artinya adanya kehilangan komunikasi. Gangguan dapat menyebabkan pesan itu disalahartikan. Yang kedua, membutuhkan waktu. Nah, proses komunikasi mendalam salah satunya ya, sudah pasti membutuhkan waktu yang lama. Dan waktu yang lama ini dapat membuang-buang waktu. Yang ketiga, adanya informasi hilang. Nah, dalam proses komunikasi yang panjang, pesan penting ini bisa saja
tidak sampai sama sekali. Karena apa? Karena ada banyak pesan lain yang juga disampaikan, sehingga permintaan kita tidak dibaca sama sekali. Begitu. Jadi teman-teman semua, komunikasi ini bukanlah hanya sekedar ngobrol, bukan sekedar ngomong, berbicara saja, tapi komunikasi jauh lebih kompleks dari itu. Sesuai definisinya, komunikasi adalah proses menyampaikan atau mengirim dan menerima pesan. Dan pesan itu dikatakan berhasil apabila apa yang kita kirim sampai di kepala orang lain sama persis dengan apa yang kita maknai. Dan di dalam komunikasi juga ada feedback, juga ada umpan balik ya, respons dari orang lain terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, dengan begitu, dengan komunikasi yang baik, kita bisa membangun hubungan yang erat dan harmonis antar sesama atau antar orang lain nih. Nah, saya harap ya, dengan menguasai komunikasi secara efektif, kita bisa mempererat relasi dan hubungan dengan orang lain, dapat menghindari masalah yang tidak perlu, dan membuat hubungan kita menjadi lebih baik. Sekarang, saya dan teman-teman semua, mari kita lebih peduli dengan cara bagaimana kita berkomunikasi. Pastikan pesan yang apa yang ingin kita sampaikan itu benar dan efektif. Dan juga kita juga perlu menjadi pendengar yang baik. Karena apa? Karena komunikasi yang efektif itu bisa membuat hidup kita dan orang lain menjadi lebih baik. Baiklah, mungkin sekian presentasi atau penyampaian pesan dari saya terkait konsep komunikasi, definisi, ada tujuan, ada fungsi, ada kelemahan, dan ada kelebihan dari komunikasi. Lebih kurangnya dapat kita pahami bersama. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Tentunya saya masih dalam proses belajar. Mungkin masih ada kekurangan yang saya sampaikan pada presentasi ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini tentunya bermanfaat dan memberi pengetahuan baru untuk kita bersama. Sekian saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.